Bab 31 Undangan Suruh Shui. Ketika saya berpikir bahwa saya dapat membalas dendam pada Bao Wen sebagai badut, emosi saya yang tertekan sedikit mereda. Saya tidak menunggu Bao Wen dan yang lainnya kembali malam itu, jadi saya tertidur sendiri. Bao Wen tidak kembali keesokan harinya, tetapi Shen Ying melakukannya. Shen Ying berkata bahwa Bao Wen langsung pergi ke penerbangan, dan menyuruhnya datang dan tinggal di rumah saya dulu. Pada saat itu, dia cemberut dan meniup Liu Hai, dan berkata kepada saya, "Saudara Chen Ying, saya akan tinggal di sini mulai sekarang, dan saya akan menjadi nyonya rumah di sini. Anda harus melayani saya dengan baik." Saya bertanya kepadanya, apa yang Bao Wen lakukan? Membiarkan Anda tinggal di sini, permanen atau jangka pendek? Dia berkata, "Saudara Chen Ying, saya mengandung anak Anda, dan saya mungkin akan tinggal di sini sebelum anak itu lahir. Tetapi saudari Wen Wen mungkin juga memberi saya mengatur ulang tempat tinggal, dekat dengan sekolah saya. Lagi pula, kadang-kadang saya harus pergi ke sekolah." Saya berpikir tentang anak muda sekarang. Mereka sangat berbeda dari saya. Mereka sangat berhati besar. Dan mereka sebenarnya lakukan ini saat mereka kuliah nak. Shen Ying benar-benar melepaskannya. Karena tidak ada orang luar. Dan karena Shen Ying dan saya berasal dari desa yang sama, saya segera kehilangan kendali. Mulai mengobrol dengannya sebentar, dan merasa jauh lebih nyaman. Pada akhirnya, Shen Ying meminta saya untuk memberitahu dia tentang Bao Wen dan saya. Saya sangat sedih, dan saya tidak punya tempat untuk melampiaskan kekhawatiran saya. Jadi saya mengeluh kepada Shen Ying. Tentu saja, saya juga menyembunyikan banyak hal. Setelah mendengar apa yang saya katakan, Shen Ying tiba-tiba memukul meja dan berdiri dengan marah. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan perutnya, dan berkata sambil menamparkan, "Memang benar kamu tahu orang. Kamu tahu wajahmu. Kamu tidak tahu hatimu. Wanita itu terlihat seperti wanita cantik. Kenapa dia sangat kejam?" Saya berkata mengapa dia menemukan seseorang untuk melakukannya. Orang seperti ini. Saya bertanya mengapa dia memukul perutnya, dan dia berkata, "Saya tidak bisa hamil dengan wanita seperti ini. Saya merasa sakit dan perutku sakit." Saya sangat marah dan lucu. Saya berkata langsung kepada Shen Ying, "Shen Ying, karena Anda telah memulai jalan ini, Anda tidak dapat menyesalinya. Kami tidak dapat memprovokasi wanita ini, Bao Wen. Jika Anda membuat anak utuh tidak lagi, dia mungkin membunuhmu. Hei, kamu bisa menunggu 10 bulan kehamilan dengan tenang. Terlebih lagi, anak ini juga keturunan dari saudaramu yang terkenal. Demi saudara laki-laki yang terkenal, perlakukan dia baiklah." Shen Ying cemberut lagi dan mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Dia berkata bahwa Bao Wen adalah iblis wanita, jadi dia mengandung iblis kecil, dan dia harus menyingkirkannya. Saya awalnya berpikir bahwa Shen Ying hanya berbicara untuk bersenang-senang, jadi saya tidak mengambil hati. Tak disangka, 3 hari kemudian, setelah pacaran, dia kembali dengan bau alkohol. Saya memelototinya dengan marah, dan bertanya apa yang dia minum. Dan dia mengatakan sesuatu yang membuat saya takut untuk buang air kecil. Dia berkata, "Kakak Ming, saya menggugurkan anak saya hanya minum obat." Lagi pula, ini adalah kehidupan kecil. Saya sedikit enggan. Jadi saya minum beberapa ons anggur putih untuk memperkuat keberanian saya. Saya melihat bahwa Shen Ying tidak bercanda, dan saya benar-benar marah pada saat itu. Bagaimanapun juga, dia adalah anak saya, dan aku tidak bisa menahan perasaan sedih. Jadi aku tidak bisa menahannya. Aku hanya berteriak padanya, "Shen Ying, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" "Ya." Shen Ying mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapannya. Mata besar berair, dan berkata langsung, "Brother Chen Ying, mengapa Anda meneriaki saya? Jika Anda memiliki kemampuan, berteriaklah pada Bao Wen." "Saudara Chen Ying, sejujurnya, setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya pikir Anda tidak berguna. Anda takut dengan tendangan Bao Wen." "Kamu takut, tapi aku tidak. Aku hanya tidak ingin mengandung anaknya." Kata-kata Shen Ying membuat saya merasa malu dan marah, tetapi apa yang dia katakan tidak buruk. Saya sangat tidak berguna di depan Bao Wen, karena saya tidak memberitahu dia tentang saya memakai topeng badut sebagai pahlawan. Mungkin saya juga merasa bahwa apa yang saya katakan jelek, dan Shen Ying dengan cepat berkata kepada saya, "Oke, saudara Chen Ying, saya tidak memandang rendah Anda, saya hanya berpikir Anda harus menjadi seseorang. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi karena saya seorang nak, aku merasa bahwa Ying Ying Yu lebih baik daripada teman-temanmu yang lain di desa, jadi kamu tidak seharusnya menderita karenanya. Dan karena kamu sangat marah, kamu tentu punya alasan. Jadi Ying Ying, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu dan membunuh anaknya." Aku menghela nafas, dan berhenti menyalahkan Shen Ying, tetapi berkata kepadanya, "Mudah bagimu untuk mengatakannya. Tetapi sekarang setelah anak itu pergi, jika Bao Wen mengetahuinya, tidak satu pun dari kita yang mampu untuk pergi. Anda sendiri tahu bahwa tak satu pun dari kita mampu menyinggung wanita ini, Bao Wen."
Shen Ying berjalan ke arahku, mengulurkan tangannya dan mendorongku, dan berkata, "Kakak Chen Ying, kamu ditakuti oleh wanita itu. Kamu sangat bodoh, anak itu pergi. Kita bisa punya bayi lagi." Awalnya saya tidak mengerti maksud Shen Ying. Ketika saya menyadarinya, saya merasa malu. Saya pikir Shen Ying benar-benar berani mengatakannya. Melihat saya tidak menanggapi, Shen Ying melanjutkan, "Kakak Chen Ying, Don tidakkah menurutmu itu mengasyikkan?" Memikirkannya, saya merasakan kenikmatan balas dendam. Kami diam-diam melahirkan seorang anak, yang merupakan milik kami berdua, tetapi Bao Wen mengira itu miliknya. Ketika saatnya tiba, dia akan menghabiskan banyak uang untuk membantu kami membesarkan kita, dan dia mungkin mewarisi sejumlah besar uang di masa depan. Jangan terlalu keren. Sejujurnya, saya sangat tergoda dengan apa yang dikatakan Shen Ying. Kedengarannya sangat menyenangkan, dan itu bisa dianggap sebagai balas dendam yang besar untuk Bao Wen, dan pada dasarnya sulit untuk mengetahui hal semacam ini, kecuali anak itu ada di masa depan. Dia tidak dilahirkan seperti Bao Wen. Tetapi bahkan jika Shen Ying dapat melepaskannya, saya tidak berani bermain api seperti ini. Saya masih orang yang sangat tradisional di tulang saya. Saya pikir jika saya memiliki hubungan dengan seorang wanita, saya harus bertanggung jawab untuk dia, tapi jangan bicara tentang saya dulu. Saya tidak suka Shen Ying. Bahkan jika saya suka, saya tidak dalam posisi untuk bertanggung jawab untuknya. Saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Jadi saya buru-buru berkata kepada Shen Ying, "Shen Ying, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu, seriuslah." Dia melengkungkan bibirnya dan melirik saya, dan berkata, "Kakak Chen Ying, apakah kamu takut?" Saya berkata, "Tidak, saya tidak berani, saya tidak bisa. Kami bukan pacar. Bagaimana kami bisa melakukan itu? Dan kami tidak boleh berbicara omong kosong di masa depan." Shen Ying melihat bahwa saya menolak, jadi dia tidak menyebutkan lagi. Lagi pula, betapapun riangnya dia tetap seorang gadis. Beraninya kau menggangguku untuk mengatakan ini. Saya pikir Shen Ying tidak akan mengungkit masalah ini lagi, tetapi saya juga mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menyelesaikan kehilangan anaknya oleh Shen Ying. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya sedang tidur malam itu, Shen Ying tiba-tiba naik ke tempat tidur saya. Setelah saya bangun, saya buru-buru mendorongnya pergi dan berkata, "Shen Ying, apa yang kamu lakukan?" Dia tidak terlalu pemalu, dan berkata langsung, "Kakak Chen Ying, saya telah memikirkan hal ini akhir-akhir ini. Pikirkan baik-baik. Saya juga cukup takut. Saya pikir saya impulsif. Jika saya memberitahu Bao Wen bahwa saya tidak punya anak, saya takut dia akan menemukanku kaki manusia patah untukku. Saudara Chen Ying, mari lakukan seperti yang saya katakan. Kami menginginkan seorang anak." Saya dengan tegas mengatakan tidak. Dia juga melihat pikiran saya, dan berkata langsung, "Kakak Chen Ying, mengapa kamu seperti pria dan wanita tua di desa kami? Pemikiranmu terlalu konservatif. Berapa umur ini? Kami tidak main-main. Ini hanya soal hamil." Setelah selesai berbicara, dia melihat bahwa saya tidak berbicara. Jadi dia menambahkan, "Saudara Chen Ying, jangan khawatir, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Lagi pula, saya sudah melakukannya sekali. Jadi Anda tidak perlu stres. Saya bukan gadis yang utuh lagi." Saya agak longgar, tetapi pada akhirnya saya menolak. Shen Ying pergi dengan marah, mengatakan bahwa saya tidak membantunya, tetapi menyakitinya, dan bahwa Bao Wen pasti akan membalas. Saya tidak dapat menahannya. Saya memikirkannya setelah satu kali. Shen Ying tidak akan membuat permintaan seperti itu lagi. Tanpa diduga, ketika saya menurunkan kewaspadaan saya beberapa hari kemudian, Shen Ying membeli anggur dari luar, mengatakan bahwa suasana hatinya sedang buruk, dan meminta saya untuk menemaninya selama 2 hari penuh. Iyalah. Saya selalu tertekan, dan Bar Huang San sedang direnovasi akhir-akhir ini, dan saya belum pergi bekerja. Saya bosan, jadi saya minum dengan Shen Ying. Keduanya kami mengemas setengah kotak bir, setengah botol putih, dan akhirnya saya minum dan berbaring. Saya tidak tahu bagaimana saya tertidur, tetapi saya merasa sangat panas di sekujur tubuh saya. Setelah saya tertidur, saya merasakannya semacam mimpi, dan saya membuka mata tanpa sadar. Ternyata itu bukan mimpi. Saya benar-benar apa yang terjadi pada Shen Ying. Otak saya menjadi kosong. Apa ini? Saya bingung dan bingung. Saat ini, Shen Ying melihat bahwa saya sudah bangun, dan dia bergegas ke arah saya tersenyum dan berkata, "Kakak Chen Ying, aku sudah mendapatkanmu. Anda juga mengatakan bahwa Anda tradisional. Jangan terlalu agresif sekarang." Tetapi itu membuat saya takut. Saya sangat malu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan Shen Ying melanjutkan, "Saya harap saya bisa hamil kali ini. Atau saya harus melakukannya dengan Anda." Pikiran saya masih kosong, tetapi agak sulit untuk berpikir untuk memberi pelajaran kepada Shen Ying sekarang karena masalahnya telah selesai.
Sudah terjadi itu bukan apa-apa. Jadi saya hanya berpakaian dan membiarkan Shen Ying tidur nyenyak. Saya juga berkata kepadanya dengan sangat serius, Shen Ying, ini adalah akhir dari masalah ini. Kakakmu Chen Ming tidak memiliki kemampuan sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu menderita tanpa alasan yang jelas. Terkekeh. Tersenyum sangat polos, tersenyum seperti bunga. Dalam beberapa hari berikutnya, Bao Wen masih belum pulang, dan dia tidak tahu apakah dia masih dalam penerbangan atau pindah ke tempat lain dan menyerahkan tempat ini kepada kami. Dan Shen Ying belum bisa melakukan tes kehamilan, jadi kami berdua juga sangat terganggu, bertanya-tanya apakah penaburan akan berhasil. Adapun hubungan kami, masih sama seperti sebelumnya, dan tidak berubah karena kejadian ini, yang membuatku sedikit lega. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, tepat setelah makan malam dengan Shen Ying, Su Ruoshui tiba-tiba mengirimi saya pesan teks, Saudara Chen Ming, Wen Wen sudah lama tidak datang ke tempat saya. Datang dan temani saudara perempuan saya. Bab 32. Setelah membaca pesan teks Su Ruoshui, saya tercengang. Dia meminta saya untuk menemaninya di malam hari. Saya berpakaian dan segera keluar. Tapi saya tidak terburu-buru untuk berkencan dengan Su Ruoshui, karena saya mengenalnya dengan baik, dan menelepon saya pastilah sesuatu yang penting. Saya naik taksi dan tiba di rumah Su Ruoshui dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia membuka pintu setelah mengetuk pelan, tetapi dia tidak tidur. Dia menarikku ke kamar dan berkata dengan senyum ringan, Adik perawan, kamu sangat cepat, kamu sangat merindukanku. Setelah mendengar kata-katanya, aku langsung tersipu malu, dan dengan cepat menundukkan kepalaku. Dan alasan mengapa saya malu bukan sepenuhnya karena penganiayaan Su Ruoshui, tetapi karena saya memikirkan apa yang terjadi pada Shen Ying dengan linglung malam itu. Saya tidak lagi perawan. Jika Su Ruoshui tahu, dia akan tetap melakukannya ini padaku. Saat saya dalam keadaan linglung, Su Ruoshui bertanya kepada saya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Adikku sangat cantik hari ini, apakah kamu terlihat tercengang? Su Ruoshui memang cantik hari ini, dia mengenakan gaun hitam. Aku menoleh ke samping dan berkata, Saudari Sui, jangan menggodaku. Aku tahu kamu pasti ada hubungannya denganku, jadi katakan saja padaku. Setelah selesai berbicara, aku datang untuk duduk di sofa, dan Su Ruoshui duduk di depanku. Dia memicingkan mata ke arahku dan berkata, menurutmu apa yang bisa dilakukan kakakku denganmu? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kemampuan saya benar-benar tidak dapat membantu Su Ruoshui. Pada saat ini, Su Ruoshui berkata kepada saya, bukankah itu benar? Kamu tidak dapat membantu saudara perempuanku dengan apapun. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa saudara perempuanku memintamu untuk membantuku? Adikku benar-benar bosan dan datang untuk mengobrol dengan kamu. Aku memandangnya dengan malu-malu dan curiga, dan dia berkedip padaku, yang membuatku sedikit bingung. Nah, kalau begitu, apa yang kita bicarakan? Apa yang ada di pikiranmu? Tanpa sadar aku bertanya padanya. Dia berdiri tiba-tiba dan duduk di sampingku. Dia sangat dekat denganku. Aku menegakkan tubuhku karena malu, tetapi dia terus tersenyum dan berkata, kamu bisa duduk lebih dekat, kakakku tidak bisa mendengar apa yang kamu bicarakan. Aku menoleh untuk menatapnya, menatap wajahnya yang sedikit berbedak, luar biasa wajah halus. Saya tercekik untuk sementara waktu. Aku hendak memeluk pinggangnya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu. Saya berdiri ketakutan, cemas seperti semut di panci panas, karena saya merasa itu mungkin Gao Feng atau Bao Wen. Jika mereka melihat saya tidak akan bisa mencucinya dengan melompat ke Sungai Kuning. Dia dipukuli dengan kejam, dan itu juga akan melibatkan Su Ruoshui. Su Ruoshui juga segera berdiri, dan dia langsung berkata kepadaku, kamu bersembunyi di kamar mandi dulu, dan aku akan melihat siapa itu. Aku mengangguk dan bergegas ke kamar mandi. Tidak lama setelah saya masuk, saya mendengar pintu terbuka, dan segera terdengar suara Bao Wen, Xiao Sui. Saya kembali, saya sangat merindukanmu. Hatiku langsung berkedut, Nima, ini benar-benar Bao Wen, bukankah ini kebetulan? Anda harus tahu bahwa Su Ruoshui adalah rumah bergaya apartemen. Ini bukan suite, hanya satu kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu kamar mandi. Mudah bagi saya untuk diekspos. Saya terlalu tidak sabar, tetapi Su Ruoshui tersenyum dan berkata kepada Bao Wen, Wen, mengapa Anda begitu cepat? Bukankah butuh lebih dari 1 jam? Mengapa Anda tiba dari bandara dalam waktu kurang dari 1 jam? Su Ruoshui saya tercengang dengan kata-katanya. Dia sudah tahu bahwa Bao Wen akan datang. Lalu mengapa dia mengirimiku pesan dan memanggilku ke sini? Saya sangat bingung, dan saya sangat gelisah. Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Segera Bao Wen dan Su Ruoshui memasuki ruangan. Ruangan itu tidak jauh dari kamar mandi, tetapi
tetapi efek insulasi suaranya cukup bagus. Setelah mereka masuk, saya tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Saya berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Tetapi ketika saya benar-benar masuk kamar mandi, kamar mereka tiba-tiba terbuka, dan Suruo Shui keluar dari dalam, dan berkata dengan malu-malu, Wen, tunggu saya dulu, saya akan pergi cuci lagi. Kemudian dia datang ke kamar mandi dengan cepat, dan ketika dia masuk, saya buru-buru bertanya kepadanya dengan suara rendah, ada apa? Saya baru saja mendengarkan obrolan Anda, apakah Anda tahu bahwa Bao Wen akan datang? Suruo Shui tersenyum padaku mengangguk. Ini membuatku kesal. Aku buru-buru melanjutkan. Lalu mengapa kamu memanggilku ke sini? Kamu menyakitiku. Begitu aku selesai berbicara, Suruo Shui tiba-tiba mendatangiku di sampingnya, menatapku sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki, tidakkah menurutmu ini menyenangkan? Tidakkah menurutmu itu terasa aneh? Tapi, jika Bao Wen tertangkap, ini akan berakhir untuk kita berdua. Saya mengulurkan tangan dan mendorong Suruo Shui dengan lembut, dan pada saat yang sama berkata, Saudari Sui, jangan ribut, pergi dan pegang Bao Wen dengan cepat, dan kemudian saya akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Suruo Shui menutupi dadanya dengan tangannya, dan bersembunyi seperti burung yang ketakutan. Sambil bersembunyi darinya, dia berkata, Wen, ini bukan aku tidak bisa menyalahkan semuanya, ini Chen Minghe. Setelah mendengarkan kata-kata Suruo Shui, otakku meledak dengan keras, dia benar-benar menjebakku. Saya segera menyadari bahwa pesan teks Suruo Shui memanggil saya, dan serangkaian tindakannya terhadap saya barusan, benar-benar membuat saya siap untuk melihat Bao Wen. Saya tercengang, dan menatap Suruo Shui dengan kaget, bertanya-tanya mengapa dia memperlakukan saya seperti ini. Dan Bao Wen berlari ke arahku seperti harimau, lalu mengangkat tangannya dan menampakku. Sebelum aku bisa bereaksi, dia memberikan kaki secara horizontal, langsung di tanah memukul dadaku dan menendangku ke dalam bak mandi. Xiao Sui, apa yang terjadi? Mengapa bajingan ini muncul di rumahku? Apa yang kamu lakukan? Apa hubungannya? Setelah menendangku, Bao Wen bertanya pada Suruo Shui dengan marah.
tahu berapa banyak kejahatan yang telah aku lakukan padanya. Suruh Shui mencubit wajahku, dan kemudian berkata, saudaraku, aku akan berhenti menggodamu. Terus terang, itu benar-benar untuk kebaikanmu sendiri. Anda tahu, Wen telah menemukan seseorang untuk melahirkannya sekarang, dan dia dapat menjelaskan kepada ibunya setelah melahirkan, sehingga nilai guna Anda hilang. Apakah menurut Anda dia akan menjaga Anda di sisinya? Jantungku berdetak kencang. Aku benar-benar mengabaikan ini. Aku memang anak terlantar. Bagaimana Bao Wen akan memperlakukanku? Suruh Shui melanjutkan, jika lebih baik, dia hanya akan menceraikanmu dan membiarkanmu pergi. Kita lebih kejam. Dia sebelumnya mampu membuatmu mengalami kecelakaan mobil atau semacamnya, dan membuatmu menghilang dari dunia ini. Saya sangat takut jantung saya berdetak kencang, dan saya takut setelah beberapa saat. Tapi Suruh Shui menjebak saya hari ini. Bukankah itu dalam kebencian Bao Wen kepada saya? Bagaimana dia bisa membantu saya? Suruh Shui menyatakan melanjutkan. Tidak Bao Wen, dia adalah orang dengan keinginan kuat untuk menaklukkan dan rasa hormat. Meskipun aku akan bertanya sangat membenci ketika aku melakukan akan terjadi. Di sisinya, dia perlahan aku sedikit takut, tapi itu sangat membantuku. Aku sudah mengalaminya dan bisa mengatasinya. Lanjutkan, haruskah begitu? Menang dari sisi Bao Wen, atau terus bertahan di sisinya? Setelah mendapatkan jawaban sepertinya Anda menikah, atau hanya menjauhkan? Bahkan persetujuannya, inilah suaminya yang sebenarnya, meskipun ini pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana semuanya terserah Anda, saudari. Hanya itu yang dapat saya bantu. Tetapi saya pasti akan membantu Anda nanti. Tetapi itu tidak akan terlalu banyak. Hari ini saya benar-benar menyentuh garis bawah Wen. Sesungguhnya, saya benar-benar tersentuh. Saya memandang Suruh Shui dengan sungguh-sungguh dan berkata, saudari Shui, terima kasih banyak. Anda baik kepada saya. Jadi berdoakan untuk Anda di masa depan. Lalu aku bertanya dengan tenang, saudari Shui, Bao Wen benar-benar marah hari ini. Dia tidak akan putus denganmu, dan menemukan seseorang untuk mendekatmu lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, itu tidak benar. Meskipun Wen tinggal padamu, dia sangat menyukaiku. Dia hanya memukulku saat dia marah. Kepalanya reda. Dia harus percaya padaku dan berpikir bahwa itu tidak benar. Aku akan berbohong. Dasar pengecut kecil. Jangan khawatir, karena baik-baik saja. Dan berkata, Anda alasan mengapa kata-kata itu sebenarnya untuk suatu tujuan. Saya bertanya apa tujuannya, dan dia berkata, kamu tahu, saudara perempuan saya adalah agen penyamaran Wen. Tetapi kadang-kadang saya tidak bisa berada di sisinya. Jadi saya ingin Anda dapat membantu saya. Jika ada situasi apapun, Anda dapat memberitahu saudara perempuan saya. Dan kemudian saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa dia adalah agen yang menyamar dan orang seperti apa Bao Wen. Saya pikir Suruh Shui tidak akan menjawab saya, tapi lalu tetapi pada akhirnya dia dijatuhkan oleh beberapa kekuatan. Dikatakan bahwa ketika dia meninggalkan Nanjing, dia cukup tertekan dan malu, dan dia berkata dengan dalam bahwa dia pasti akan kembali. Sekarang dia telah kembali ke Yunnan, dia pasti ingin kembali ke Nanjing untuk membalas dendam. Jadi kekuatan itu membuatnya pasti takut, jadi kita harus berhati-hati. Dan Wen adalah garis keturunannya yang menghubungkan Yunnan dan Nanjing, dan dia memiliki banyak informasi. Jadi saya diatur untuk datang kepadanya sebagai agen rahasia. Tapi saya tidak mengkhianati Wen banyak, karena saya tidak tahu tentu, dan aku punya perasaan samar bahwa pada waktunya, pasti ada sesuatu yang besar di Nanjing itu akan terjadi, tetapi tidak ada hubungannya dengan orang kecil sepertiku. Saya memberi instruksi bahwa saya pasti akan membantunya menjaga rahasia ini, dan kemudian saya pergi dari sini, karena Bao Wen mungkin akan kembali lagi nanti. Dan jika saya melihat saya masih di sini, maka saya akan benar-benar mati. Segera saya naik taksi pulang. Shen Ying sudah tertidur, tetapi Bao Wen tidak kembali.
Saya pikir Bao Wen tidak akan datang ke sini lagi untuk saat ini. Awalnya saya berencana langsung tidur, tetapi saya sedikit lapar. Jadi saya pergi ke dapur untuk membuat makanan. Tetapi ketika saya di lantai bawah, saya tiba-tiba melihat dari jendela sebuah mobil ditabrak di pinggir jalan tidak jauh dari sana. Saya mengenalinya sebagai milik Bao Wen. Ketika saya melihat ke belakang, mobil itu terjadi karena dia mengemudi dengan linglung. Setelah sekitar 2 menit, saya masih tidak melihat Bao Wen keluar dari mobil, dan tidak ada orang lain di jalan, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, sudah larut malam, dan ini adalah sisi lain jalan. Saya bertanya-tanya apakah Bao Wen terluka atau pingsan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Saya bertanya-tanya apakah saya ingin dia benar-benar jatuh cinta dengan badut. Dan ketika seorang wanita terluka oleh cinta, paling mudah untuk memanfaatkannya dan jatuh cinta dengan orang lain. Jadi tanpa banyak bicara, saya langsung mengambil keputusan. Saya ganti baju, pakai topeng badut, dan langsung keluar rumah. Dan dia menangis terseduh-seduh, seperti sedang menangis. Atau sesuatu. Aku diam-diam membuka pintu kursi belakang dan tiba-tiba masuk. Bao Wen sudah sedikit pusing dan tidak merasakanku. Dan untuk membuat diri saya tampil lebih misterius dan menarik wanita untuk lebih menyukai saya, sengaja mempermainkannya. Saya langsung meletakkan jari saya di belakang kepalanya, merendahkan suara saya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak." Bao Wen jelas tidak sepenuhnya pusing. Dia masih sedikit bangun, dan dia langsung membeku. Dia mengangkat tangannya dengan kaku, mungkin mengira seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Segera dia berkata dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kita bisa tenang dan berbicara. Tidak perlu menyentuh pria itu begitu kamu datang. Jangan khawatir, aku tidak ingin hidupmu. Saya hanya ingin mencuri sesuatu." Melihat saya mengatakan itu, Bao Wen jelas merasa lega. Dia langsung berkata, "Uangnya ada di tas saya. Anda ambil sendiri." Saya berkata, "Saya tidak mencuri uang." Dia terkejut sesaat, tanpa sadar berusaha menutupi dadanya dengan tangannya. Dan saya terus berkata, "Meskipun kamu cantik, saya tidak akan menyentuhmu." Dia agak aneh, dan bertanya dengan curiga, "Lalu apa yang akan kamu curi? Apa yang ingin kamu lakukan?" Tiba-tiba saya menggeliat keluar tanganku. Dia menutupi matanya, meletakkan kepalanya di sebelah telinganya, dan berkata padanya dengan lembut dengan suara magnetnya, "Aku ingin mencuri kesedihanmu dan membuatmu bahagia." "Ah, ini kamu, badut." Setelah mendengar suaraku, Bao Wen langsung berkata dengan kaget. Kemudian dia berbalik untuk menatapku, dan aku segera keluar dari mobil, menghampiri taksinya, dan membukakan pintu untuknya. Saya melihat wajahnya memerah, mungkin karena dia banyak minum alkohol. Tidak heran ada kecelakaan mobil. Akankah dia kegilaan membunuhku? Setelah melihat saya, Bao Wen terlihat seperti gadis kecil yang bingung. Dia terus menyeka air mata di wajahnya dengan tangannya, mungkin karena dia tidak ingin saya melihatnya seperti ini. Saya dengan berani mengulurkan tangan dan membelai wajahnya, dan berkata, "Apa yang menyedihkan sehingga Anda, seorang wanita yang bangga seperti Anda, menangis? Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda tidak dapat mengemudi setelah minum? Hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Anda harus hargai dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti?" Mendengar apa yang saya katakan, dia tidak tahu mengapa. Dia menatapku dan berkata, "Apakah kamu tidak menyukaiku? Mengapa kamu masih memperlakukanku dengan baik?" Aku berkata, "Aku tidak menyukaimu karena kamu sudah menikah. Wanita. Saya memperlakukan Anda dengan baik, karena ini adalah kebebasan saya. Tidak ada yang peduli tentang itu." Mungkin karena kata-kataku begitu mendominasi bahkan Bao Wen pun terkejut. Dan saya tidak berani terlalu genit, karena saya sendiri agak takut. Jadi saya buru-buru berkata kepadanya, "Karena kamu baik-baik saja, saya tidak khawatir. Rumahku di sini. Kamu pulang dulu." Saya tidak menyangka sayangnya. Bao Wen berkata lamanya. Tuan Badut.
marah. Jari-jarinya memutih karena kekuatan yang berlebihan. Dia berkata dengan marah, dia adalah anjing di depan orang, dan serigala di belakang. Dia adalah pria yang kotor. Aku paling benci dan memandang rendah orang. Aku tidak ingin melihat orang malang itu. Bawa aku ke hotel. Lihat Bao Wen mengatakan itu. Aku benar-benar malu. Sial, dia memarahiku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Setelah dengan lembut membantunya keluar dari mobil, saya akan membantunya menemukan hotel terdekat. Tetapi dia terlatih-tatih dan berkata kepada saya, "Badut, pergelangan kaki saya terkilir dan tidak bisa berjalan. Bisakah Anda menggendong saya?" Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar minum terlalu banyak dan air minumnya turun. Itu hanya palsu. Tetapi saya tidak mengeksposnya. Tetapi saya tidak menggendongnya di punggung saya. Karena jika dia berbaring telentang dan ingin melepas topeng saya, akan sulit bagi saya untuk segera bereaksi. Jadi saya langsung memeluknya dengan dominan. Pelukan putri. Dia tidak tahu apakah itu karena dia pemalu atau benar-benar mabuk. Jadi dia menyipitkan matanya dan tertidur di pelukanku. Saya mengertakkan gigi dan berjalan lebih dari 1 mil sebelum saya menemukan hotel dengan kelas tinggi. Saya sebenarnya berkeringat di mana-mana saat itu, tetapi saya masih berpura-pura santai. Ketika saya tiba di hotel, saya dengan lembut meletakkannya di sofa di lobi hotel, dan dia segera bangun, dan berkata kepada saya dengan lembut, "Tuan Badut, Anda sangat galak dan kuat secara fisik, jauh lebih kuat dari itu. Pengecut di rumah." Wajahku murung untuk beberapa saat, dan aku berpikir bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu belum mencoba kekuatan fisikku, dan kamu hanya membuatku pingsan di sini. Kemudian saya meminta kartu identitasnya dan membuka kamar untuknya. Setelah mengirimnya ke tempat tidur, dia tertidur lagi dalam keadaan linglung. Saat itu, saya sangat ingin memeluknya dan bersenang-senang dengannya, dan akhirnya melepas topengnya dan membiarkannya jatuh dari surga ke neraka sambil menangis. Tetapi pada akhirnya saya tidak berani melakukan ini, bukan karena saya begitu jujur. Pertama saya ingin menahannya sedikit lebih lama dan membiarkan dia jatuh cinta sepenuhnya kepada saya. Baru kemudian saya dapat menghancurkannya secara fisik dan mental. Selain itu, Bao Wen harus sadar, jika saya melakukan sesuatu padanya dengan tergesa-gesa, dia akan mengambil kesempatan untuk melepas topeng saya dan itu akan menjadi bencana. Jadi saya menarik selimut untuk membantunya menutupi, dan kemudian mengambil ponselnya. WeChat-nya secara otomatis masuk, dan saya menambahkan trompet yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengannya. Kemudian saya mencium keningnya dengan lembut berpura-pura penuh kasih sayang, dan berkata pada diri saya sendiri, "Tidur nyenyak, semuanya akan berakhir saat Anda bangun. Bagaimanapun, saya, Badut, akan selalu berada di belakangmu." Tergerak oleh kata-kataku sendiri, kupikir jika aku tidak berasal dari latar belakang yang buruk, aku pasti bisa menjadi menantu yang romantis dan ramah tamah. Kemudian saya berbalik dan hendak pergi. Saya jelas melihat kelopak mata Bao Wen berkedut, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Begitu aku berbalik, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku. Kamu sudah bangun. Aku harus pergi. Selamat malam." Kataku padanya selembut mungkin, lalu dengan lembut melepaskan tangannya, dan pergi. Dia mengerutkan bibirnya dengan ringan, ragu-ragu untuk berbicara. Saya pikir dia mungkin ingin menahan saya semalaman, tetapi harga dirinya yang bangga tidak memungkinkan dia untuk mengatakan kata-kata seperti itu. "Tuan Badut, kapan kita akan bertemu lain kali?" Bao Wen akhirnya bertanya padaku. Saat saya berjalan, saya berkata, "Saya menambahkan ide WeChat saya kepada Anda. Silakan hubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu." Setelah saya selesai berbicara, saya pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah meninggalkan hotel, saya menyadari bahwa wajah di bawah topeng saya sudah dipenuhi keringat, dan telapak tangan saya juga basah. Saya harus mengatakan, hal semacam ini bahkan lebih sulit daripada berkelahi. Lalu saya pulang dan pergi tidur. Bao Wen tidak mengirimi saya pesan WeChat malam itu, yang membuat saya sangat gugup. Saya bertanya-tanya apakah menurutnya saya terlalu cuek dan menyerah pada saya. Saya tertidur dalam keadaan linglung, dan ketika saya bangun keesokan harinya, saya menyadari bahwa Bao Wen telah mengirimi saya pesan. Nama layar Bao Wen sangat cocok untuknya, disebut Huachi. Dia berkata, "Tuan Badut, terima kasih telah membantu saya tadi malam. Saya mengagumi karakter Anda. Saya sangat ingin berteman dengan Anda." Dia juga berkata, "Saya akan segera naik pesawat. Kali ini saya mungkin harus pergi selama beberapa hari. Saya akan menghubungi Anda ketika saya punya waktu." Saya mengiriminya balasan, "Saya baru saja melihatnya, dan ini perjalanan yang menyenangkan." Dia tidak menelpon saya kembali. Dia mungkin naik pesawat. Dia bilang dia akan keluar untuk waktu yang lama, yang membuat saya sedikit lega. Saya pikir akan lebih baik sekarang. Dia tidak bisa main-main dengan saya. Saat ini, hari-hari berikutnya, Bao Wen benar-benar tidak kembali. Kadang-kadang dia mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa dia sedang melakukan kamp pelatihan.
kata-katamu di depan pintu. Saya panik setelah menontonnya, karena gadis Yun yang saya tampar ada di dalam. Jantungku berdetak kencang, mengira ada yang salah, dan ini mencoba membunuhku lagi. Saya tanpa sadar bersiap untuk pukul, tetapi Bibi Sue memegang tangan saya. Pada saat yang sama, Yun Mei dan yang lainnya juga melihat saya, dan Yun Mei segera berkata, "Lihat, bocah kecil itu. Dia adalah menantu bisu Chen Ya. Biarkan dia melayani kita dengan baik hari ini, dan buat beberapa lagi." Video tunjukkan pada Chen Ya di rapat dewan besok. Aku mengepalkan tangan sedikit, berpikir bahwa wanita tua ini benar-benar kejam. Kamu punya dendam dengan Chen Ya, kenapa kamu menyakitiku? Saya menggelengkan kepala pada Bibi Sue, dan mengetik untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menerima pekerjaan itu. Bibi Sue menarikku masuk, dan dia terus mengedipkan mata padaku, seolah memberitahuku bahwa aku tidak boleh main-main dengan sekelompok orang ini. Saya melihat sekilas dan menemukan total 5 atau 6 orang, 3 wanita dan 2 pria. Salah satunya mengenakan tank top dan tato, terlihat sangat menakutkan. Bibi Sue berkata bahwa seseorang telah membawanya ke sana, lalu dia pergi. Aku mengikutinya dan pergi, tetapi saudari Yun bergegas dan meraih lenganku. Dia langsung berkata kepada pria bertato itu, "Kakak Siong, wajah putih kecil ini takut padaku dan ingin melarikan diri. Cepat dan tangkap dia." Pria bertato bernama Kakak Siong segera bergegas, meraih leherku. Dia sangat kuat, saya tidak berani memaksanya. Dan saudari Yun mengetik kalimat untuk menunjukkan kepadaku, "Anak kecil, mengapa kamu melarikan diri? Jangan khawatir, saudari Yun tidak akan membalas dendam atau memukulmu hari ini, selama kamu melayaniku dengan baik." Saya pikir saya tidak bisa lari dengan paksa sekarang. Mari tetap tinggal dan ambil kesempatan untuk bertindak. Jadi saya mengangguk dan duduk. Apa yang tidak saya duga adalah karena layanan saya mendengar rahasia besar saudari Yun dan yang lainnya. Karena rahasia ini, saya benar-benar merebut hati Ibu Bao Wen, Chen Ya. Bab 35 Keluarga Bao memiliki seorang anak laki-laki. Saya sedang duduk di sofa, di samping Yun Mei dan 2 wanita lainnya. Saya pernah melihat 2 wanita ini sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang bermain mahjong bersama terakhir kali kedua wanita kaya itu. Mereka bertiga yang bergabung untuk menipu Chen Ya dari uangnya. Selain pria bertato bernama Saudara Siong, seorang pria parubaya botak lainnya berusia 40-an sedang merekam kami dengan ponselnya. Merekam video saya melayani 3 wanita. "Bian Lu," dia berkata dengan senyum sinis. "Tes-tes, menantu ketua yang bermartabat sebenarnya adalah seorang koboi. Haha, pada rapat dewan besok, Chen Ya akan kehilangan muka." Saat itu, aku benar-benar ingin buru-buru naik dan memukuli anjing botak itu sampai mati dengan pukulan. Karena orang ini jelas tidak punya niat baik, dan sebenarnya ingin menggunakan video saya untuk mempermalukan Chen Ya. Pada saat ini, Yun Mei juga menunjukkan senyum tersanjung. Dia tersenyum dan berkata kepada pria botak itu, "Kakak Chunrong, apa gunanya merekam sekarang? Kita akan membiarkannya menari tarian tiang untuk kita nanti, dan kemudian memintanya untuk menunjukkan kepada kita pada saat yang sama." 3 layanan, itulah cara terbaik untuk merekamnya. Pria botak itu datang ke sisi Yun Mei dan berkata, "Yun Mei masih luar biasa. Haha, bahagia, bahagia." Yun Mei segera berkata dengan nada menyanjung, "Kakak Chunrong, Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan perusahaan. Dan kemudian jangan lupakan manfaat para suster. Lagi pula, kami mengancam Chen Ya terakhir kali dan memintanya untuk mentransfer sebagian saham perusahaan, yang juga sangat penting." Mendengar hal tersebut, saya samar-samar setelah menyadarinya. Ternyata Chen Ya masih menjalankan perusahaan dan menjadi ketuanya, dan orang-orang ini sepertinya ingin merampok perusahaannya. Pria botak bernama Chunrong segera tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tiba-tiba, dia menoleh ke pria bertato bernama Broter Siong dan bertanya, "Siong, apakah semuanya sudah selesai?" "Semua pendukung Chen Ya itu telah mengalahkannya." "Selesai. Mereka akan mendukung saya di rapat dewan besok, kan? Apakah Anda bersedia mentransfer sahamnya kepada saya?" Pria bertato, Saudara Siong, menyalakan rokok, dan berkata dengan kasar, "Ini semua tentang tua dan muda, dan keluarga memimpin keluarga. Puan, tidak apa-apa jika Anda mengancam sedikit. Saudara Chunrong, jangan khawatir, semuanya telah diselesaikan. Besok Anda akan menunggu untuk menjadi pemegang saham terbesar perusahaan, mengatur ulang dewan direksi, dan mengusir Chen Ya." Mendengar ini, saya sepenuhnya mengerti bahwa pria botak ini juga merupakan pemegang saham perusahaan Chen Ya. Besok, saat rapat dewan perusahaan diadakan, dia akan memukul kepala Chen Ya dan merebut kekuasaan. Dia menggunakan Xiongxi untuk menekan pemegang saham lain di perusahaan. Para pemegang saham tersebut bersedia untuk mentransfer saham mereka kepadanya, sehingga sahamnya mungkin lebih dari milik Chen Ya, dan dia dapat mencopot kepemimpinan Chen Ya. Meskipun saya tidak mengerti perang bisnis, ini terdengar cukup menggetarkan, dan ini benar-benar intrik. Dan ini juga membuat saya semakin memahami kebenaran. Tidak
uang akhir-akhir ini. Anda harus belajar menjadi berbahaya. Pria botak memanfaatkan ketakutan dan penindasan orang-orang itu untuk mencapai tujuan liciknya. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk mengurus ini, bagaimanapun juga Chen Ya adalah ibu mertua saya, dan dia tidak seburuk Bao Wen bagi saya. Jadi saya juga ingin membantunya. Tetapi saya telah mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa memikirkan cara. Tiba-tiba, saya punya ide. Saya berpikir untuk merekam kata-kata mereka dengan ponsel saya dan menunjukkannya kepada Chen Ya. Dia harus punya cara untuk memanggil polisi atau semacamnya. Bagaimanapun, ini semua adalah bukti. Tapi begitu saya melakukan ini, saya merasa pendengaran saya mungkin terbuka, jadi tidak mudah untuk menjelaskan kepadanya. Hanya memikirkannya, Yun Mei tiba-tiba duduk di pangkuanku. Dua wanita lainnya juga memegang tangan saya dari kiri ke kanan, dan mereka mulai menggerakkan saya. Aku bertanya-tanya betapa tidak tahu malunya ketiga wanita tua ini. Apakah mereka tidak tahu bagaimana menjadi pemalu? Saya segera mendorongnya dengan lembut. Pria bertato itu hendak datang dan segera mengontrol saya, tetapi saya tersenyum kepada mereka, lalu mengeluarkan ponsel saya, dan mengetik, "Halo, cantik dan saudari. Ada layanan seragam khusus baru di klub. Saya akan pergi untuk berubah menjadi liar, pesan pakaian dan datang segera. Dan kalian tiga saudara perempuan yang cantik, saya tidak tahan sendirian. Saya harus minum obat dan bertahan." Yun Mei berkata bahwa saya sangat masuk akal, dan dia juga mengetik dan berkata bahwa dia akan memberi saya banyak tip, dan menyuruh saya pergi dan kembali dengan cepat. Saya segera meninggalkan kamar pribadi dan tidak pernah kembali. Saya tidak tinggal di bar karena saya takut mereka akan turun untuk menemukan saya. Saya ingin mengirim pesan teks ke Chen Ya, tetapi saya tidak merekam bukti apapun, jadi sulit untuk berkomunikasi sama sekali. Mungkinkah saya membiarkan Chen Ya dilakukan oleh orang lain? Meskipun saya kadang-kadang tidak kompeten, saya sebenarnya agak machismo. Saya tidak berdamai. Dan begitu Chen Ya ditipu, itu akan menyebabkan konflik keluarga, dan saya masih akan menderita. Saya merokok sambil berjalan, memeras otak untuk mencari solusi. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak saya, dan saya berpikir bahwa saya dapat menggunakan Bao Wen untuk membantu. Jadi saya segera mengirim pesan ke Bao Wen di WeChat Tuan Badut, dan saya berkata, "Wen, saya menemukan bahwa seseorang akan berurusan dengan perusahaan ibumu. Saya tidak punya cukup tenaga di sini. Anda dapat meminjam beberapa orang dari saya, dan saya akan membantu ibu Anda menyelesaikan masalah ini." Segera Bao Wen menghubungi saya, dan dia memberi saya nomor telepon dan meminta saya untuk menghubunginya secara langsung, mengatakan bahwa orang ini bernama Cover. Saya segera menghubungi sampul ini. Dia sangat sopan kepada saya dan langsung memanggil saya saudara jelek. Sepertinya Bao Wen memperkenalkannya kepadanya. Kami sepakat untuk bertemu di suatu tempat dekat bar, dan saya kembali untuk mengambil topeng dan pakaian baru. Sampulnya adalah seorang pria berusia 20-an. Dengan penampilan biasa, dia terlihat seperti harimau tanpa tato, tetapi dia dapat mengetahui dari tulangnya bahwa dia sangat mampu bertarung. Dia tidak bertanya mengapa saya memakai topeng. Dia hanya bertanya apakah ada yang perlu dia lakukan. Tanyakan saja. Saya pikir Bao Wen cukup mampu, dan mengenal banyak orang. Saya bertanya kepada Mauzi apakah dia mengenal seorang pria bernama Xiongzi dengan tato di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat membuat panggilan telepon, dan setelah menutup telepon, dia berkata kepada saya tahu, dia adalah seorang pengecut, bukan karakter yang kejam. Jika saudara Chow ingin menyentuhnya, saya akan membuatnya lumpuh begitu saja. Menghela nafas lega ketika topeng mengatakan itu, sepertinya ini akan mudah ditangani. Saya meminta penutup untuk memanggil beberapa saudara lagi, dan kemudian kami duduk di dalam van dan berjaga di pintu bar. Mereka menunggu sampai jam 2 malam sebelum mereka keluar. Pria botak itu membawa Yun Mei dan ketiga wanita tua itu ke hotel, sementara pria bertato Xiongzi masuk ke Santana yang rusak sendirian. Sepertinya dia benar-benar hanya bajingan lokal, bukan orang yang kejam. Kami berkendara untuk mengikuti, dan ketika kami berkendara ke tempat yang tidak ada orangnya, kami langsung menghentikan Xiongzi. Penutup bergegas dengan beberapa saudara dan menyeret Xiongzi langsung ke van kami. Xiongzi cukup galak pada awalnya, dan dia melawan di sana. Ketika dia melihat sekelompok orang di dalam mobil kami, dia menjadi jujur dan tahu waktu. Dia berkata langsung, "Saudaraku, apa kesalahpahamannya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Jika saya, Xiongzi, menyinggung Anda dengan cara apapun, singkirkan itu, dan saya bersedia dihukum." Tahu sudah waktunya bagi saya untuk bertindak, dan saya cukup berani untuk pergi langsung ke wajah Xiongzi menamparkan keras, dan kemudian berkata, "Kamu bajingan kecil, ku dengar kamu ingin membantu Cunrong botak yang bodoh merampok perusahaan. Chen Ya, apakah itu seseorang sepertimu yang bisa memprovokasi itu? Percaya atau tidak, aku mencincangmu dan memberikannya pada anjing." Xiongzi tidak keras kepala.
Dia langsung berkata, "Saudaraku, aku salah paham. Aku tidak tahu Chen Ya. Aku hanya ikuti apa yang dikatakan Wu Chunrong hanya memukuli beberapa orang kaya dan meminta mereka untuk mendukung Wu Chunrong ketika mereka memilih. Beraninya aku menyinggung orang besar. Aku hanya bajingan kecil." Aku menendang perutnya lagi. Katanya masuk akal. Kemudian saya memintanya untuk menghubungi orang-orang yang dipukuli olehnya, dan mengatakan kepada mereka untuk bekerja sama dengan Wu Chunrong untuk berpura-pura menjadi garpu besok. Dan ketika saya muncul, mereka harus membantu saya mendukung Chen Ya. Xiongxi menurun, dan aku menarik napas lega. Untuk memudahkan saya berpartisipasi besok, saya juga meminta salah satu anggota dewan untuk menghubungi saya di telepon ketika rapat diadakan besok. Pada saat itu, saya akan menguping rapat melalui telepon, sehingga saya dapat muncul pada saat kritis. Saya meminta sampul untuk mengirim orang untuk lebih mengawasi beruang ini, agar tidak membiarkannya main-main. Lalu saya pergi. Setelah saya kembali, saya memeriksa perusahaan Chen Ya. Itu adalah perusahaan perdagangan luar negeri dengan skala yang layak, bernama Tian Ya Trade. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan berganti pakaian bergaya, agar Chen Ya tidak melihat apa-apa. Saya menyisir rambut saya ke belakang dan meninggalkannya dengan punggung besar. Kemudian saya memakai topeng, menyembunyikan belati tajam dan pergi ke perusahaan Chen Ya. Saat itu mereka sudah memulai rapat. Saya bersembunyi di dekat ruang konferensi, memakai earphone saya, menguping panggilan telepon yang diberikan direktur kepada saya, dan memantau situasi di dalam. Awalnya, itu hanya pertemuan rutin perusahaan yang sederhana, diketuai oleh Chen Ya, yang sangat temperamental dan memiliki suara yang bagus. Tiba-tiba, Wu Chunrong, seorang pria botak, berkata, "Ketua Chen Ya, saya dengar keluarga Anda merekrut menantu laki-laki." Chen Ya sedikit tidak senang dan berkata, "Direktur Wu, apa hubungannya ini dengan perusahaan?" Wu Chunrong melanjutkan dengan mencibir dan berkata, "Tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi saya mendengar bahwa menantu Anda hukum dinonaktifkan." Ketua Chen Ya, bagaimana wanita yang begitu menyendiri bisa menerima ini? Chen Ya meninggikan suaranya dan berkata, "Wu Chunrong, apa maksudmu? Alasan mengapa orang bodoh adalah anak laki-laki dari pintu ke pintu mertuaku karena dia bisa dekat dengan ibumu pada saat yang sama." Chen Ya, menurutku orang dengan karakter moral rendah sepertimu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ketua perusahaan. Chen Ya menamparkan meja dengan marah, dan berkata, "Kamu, Wu Chunrong, pergilah dari sini. Kamu telah dipecat dari perusahaan." Wu Chunrong tertawa arogan, dan sambil tertawa, dia berkata, "Ketua Chen Ya, mengapa kamu kehabisan napas? Tapi kamu benar-benar tidak saya memenuhi syarat untuk menjadi ketua lagi. Meskipun perusahaan ini milik keluarga Bao tidak memiliki laki-laki. Yang tua sudah mati, dan yang muda tidak berguna. Menemukan seorang laki-laki dan kembali dia benar-benar lumpuh. Chen Ya, saya menyarankan Anda untuk patuh. Mengundurkan diri secara sukarela, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Tubuh Chen Ya bergetar karena marah, dan aku bisa mendengar napasnya yang berat melalui ponsel. Dan pada saat ini, saya tiba-tiba mengeluarkan belati yang tajam. Saya menendang pintu ruang konferensi, dan pada saat yang sama menusuk meja panjang dengan pisau. Tangan saya cukup kuat, dan saya berlatih tadi malam, jadi pisau itu langsung dimasukkan ke meja. Pada saat yang sama, saya berkata dengan dingin, "Siapa bilang keluarga Bao tidak punya anak laki-laki?"